Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Pratama akan menjelaskan mengenai penerimaan negara dan pengeluaran negara, di mana ini sebagai perbaikan nilai saya di mata kuliah keuangan publik. Sebelumnya nama lengkap saya Rizky Pratama, NIM saya 19101032, dan saya dari program studi administrasi publik semester 4. Baiklah, kita langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu tentang penerimaan negara. Apa itu penerimaan negara? Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan negara, dan penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pada dasarnya, penerimaan negara terbagi atas dua jenis penerimaan, yaitu yang pertama penerimaan dari pajak, dan yang kedua itu ada penerimaan bukan pajak yang disebut penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak, yaitu PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Undang-undang tersebut juga menyebutkan kelompok PNBP yang meliputi yang pertama, penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah. Lalu yang kedua, penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga, penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang keempat, penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan pemerintah. Yang kelima, penerimaan berdasarkan putusan pengadilan yang berasal dari pengenaan denda administrasi. Yang keenam, penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah. Yang terakhir itu penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Kecuali jenis PNBP yang ditetapkan dengan undang-undang. Jenis PNBP yang tercakup dalam kelompok sebagaimana terurai di atas ditetapkan dengan peraturan pemerintah, artinya di luar jenis PNBP terurai di atas. Dimungkinkan adanya PNBP yang lain itu melalui undang-undang. Dan salah satu penerimaan negara yang lain yaitu dari hibah, di mana hibah ini merupakan pemberian yang diberikan kepada pemerintah tetapi bukan bersifat pinjaman. Hibah bersifat sukarela dan diberikan tanpa ada kontrak khusus. Dana bantuan yang didapat biasanya diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan. Selain itu, penerimaan yang berasal dari luar negeri juga masuk dalam pinjaman program atau pinjaman proyek dengan jangka waktu tertentu. Lembaga internasional yang pernah memberi bantuan pada Indonesia adalah Bank Dunia atau World Bank, ASEAN Development Bank atau ADB, dan International Monetary Fund atau IMF. Nah, itu tadi dari penerimaan negara, di mana yang dari itu kita simpulkan penerimaan negara itu terbagi menjadi tiga, di mana ada dari penerimaan dari pajak, juga ada penerimaan dari bukan pajak, yang terakhir juga ada hibah. Selanjutnya kita masuk ke bagian pengeluaran negara, di mana pengeluaran ini merujuk pada belanja barang dan jasa oleh pemerintah. Selain itu, beberapa pengeluaran tanpa melibatkan pertukaran barang dan jasa, yakni pembayaran transfer. Ketika pengeluaran melebihi pendapatan pemerintah, maka menjalankan defisit fiskal. Pengeluaran pemerintah di Indonesia terlihat dalam anggaran belanja negara Indonesia, yaitu anggaran pemerintah ini memiliki dampak substansial terhadap perekonomian. Berikut pengeluaran rutin pemerintah di Indonesia. Yang pertama itu ada belanja pegawai, di mana yaitu pengeluaran negara untuk keperluan gaji, tunjangan, uang makan, serta biaya lainnya untuk pegawai negeri. Yang kedua ada belanja barang, yaitu pengeluaran negara untuk membeli barang yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah.
Dan yang ketiga ada belanja rutin daerah, yaitu pengeluaran negara untuk belanja pegawai dan non-pegawai pemerintah. Terus yang keempat, bunga dan cicilan utang, pengeluaran pemerintah untuk membayar bunga dan cicilan pokok pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri. Yang berikutnya ada subsidi, yaitu pengeluaran untuk berbagai macam subsidi pemerintah untuk masyarakat, misalnya BBM dan listrik. Berikutnya yang terakhir itu ada berbagai pengeluaran yang bersifat non-departemen. Sedangkan pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek pembangunan fisik dan non-fisik. Lalu apa pengaruhnya? Ada beberapa sektor yang berpengaruh karena pengeluaran negara. Di antaranya yang itu ada dari sektor produksi, yang secara langsung atau tidak langsung pengeluaran negara mempengaruhi sektor produksi ini. Pengeluaran negara juga disebut sebagai faktor produksi lainnya. Di samping faktor produksi berupa modal, tenaga kerja, dan manajemen, misalnya pengeluaran negara di bidang pendidikan dan pelatihan, maka akan meningkatkan potensi sumber daya manusia atau SDM yang terdidik. Sumber daya manusia tersebut memperbesar faktor produksi yang berupa tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan di sektor produksi tadi. Pemerintah dapat mempengaruhi tingkat gross national product dengan mengubah berbagai faktor yang dapat dipakai dalam produksi melalui program pengeluaran. Berikutnya ada dari sektor distribusi, yang dimana secara langsung dan tidak langsung akan berpengaruh terhadap sektor distribusi barang dan jasa, misalnya itu di pengeluaran anggaran untuk membiayai fasilitas pendidikan. Paling tidak akan menambah keterampilan sejumlah orang. Subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk barang dan jasa akan mempermudah masyarakat yang berdaya beli rendah menjadi bisa membeli. Pemerintah dapat mempengaruhi pola distribusi pendapatan real melalui penyediaan keuntungan di satu pihak dan pengurangan pendapatan real dari sektor swasta di lain pihak. Lalu berikutnya itu ada dari sektor konsumsi, di mana secara langsung dan tidak langsung juga pengeluaran pemerintah dapat mengubah atau memperbaiki pola dan tingkat konsumen masyarakat terhadap barang dan jasa yang disediakan pemerintah atau pasar. Dan terakhir ada di faktor keseimbangan perekonomian. Dalam kebijakan fisikalnya itu pemerintah dapat memperbaiki dan memelihara keseimbangan perekonomian dan meningkatkan pendapatan nasionalnya melalui target produk domestik bruto atau PDB. Baiklah, mungkin hanya sekian saja yang dapat saya jelaskan dari penerimaan dan pengeluaran negara. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.